Disclaimer, cerita dalam video ini hanyalah fiktif belaka. Semua kejadian, karakter, dan tempat dalam video ini tidak ada kaitannya dengan kejadian nyata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Semoga yang like dan subscribe lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Malam itu, kawasan pasar gelap di Jakarta Barat memanas. Kelompok preman dari luar kota datang berbondong-bondong, menantang kekuasaan Hercules. Mereka bukan orang sembarangan, 100 orang, semua bertato, bersenjata golok, parang, bahkan beberapa membawa besi dan rantai. Di sebuah gudang tua yang dijadikan markas, Hercules duduk di kursi kayu besar. Badannya tegap, ototnya masih kokoh meski usia tak muda lagi. Matanya tajam seperti elang. Dia dikelilingi anak buahnya yang setia, tetapi jumlah mereka kalah jauh dibanding musuh yang datang. Seorang pria berbadan besar, dengan bekas luka di pipinya, melangkah maju. Namanya Togar, kepala preman dari Sumatera yang ingin merebut wilayah kekuasaan Hercules. Hercules, serunya dengan suara menggelegar, zamanmu sudah habis. Kami datang untuk mengambil alih wilayah ini. Hercules tersenyum miring. Dengan tenang, dia bangkit dari kursinya dan berjalan ke depan. Kau bawa 100 orang untuk lawan aku. Katanya, suaranya datar tapi penuh ancaman. Togar tertawa kasar. Bukan cuma melawan, kami akan menghabisimu. Tanpa peringatan, Togar melayangkan pukulan ke arah Hercules. Tapi dengan refleks luar biasa, Hercules menghindar dan membalas dengan hantaman siku ke rahang Togar. Pria itu terhuyung mundur, darah mengalir dari sudut bibirnya. Melihat pemimpinnya dipukul, 100 preman lainnya langsung menyerbu. Gudang itu berubah menjadi arena pertempuran brutal. Hercules melompat ke atas meja dan menendang seorang preman hingga jatuh menghantam tembok. Tangannya bergerak cepat, meninju satu persatu lawan yang mendekat. Seorang preman mencoba menusuknya dengan pisau, tapi Hercules menangkap tangan lawannya, memutarnya hingga terdengar suara tulang patah. Anak buah Hercules berusaha membantu, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit. Dalam hitungan menit, mereka mulai terdesak. Namun, Hercules tak berhenti. Dia meraih besi panjang dan mengayunkannya ke arah kerumunan musuh. Beberapa preman langsung terkapar, sementara lainnya mundur ketakutan. Togar bangkit kembali dengan mata penuh kemarahan. Dia menghunus golok dan berlari ke arah Hercules. Tapi Hercules lebih cepat. Dengan kekuatan luar biasa, dia menghantamkan kepalan tangannya ke dada Togar. Pria itu terpelanting beberapa meter ke belakang dan tak bergerak lagi. Melihat pemimpin mereka tumbang, sisa preman mulai ragu. Hercules melangkah maju, wajahnya berlumuran keringat dan darah. Siapa lagi yang mau coba? Suaranya menggema di ruangan. Tak ada yang berani menjawab. Satu persatu, mereka kabur, meninggalkan tubuh teman-teman mereka yang tergeletak di lantai. Hercules menatap anak buahnya yang tersisa. Bersihkan tempat ini. Kita masih berkuasa, katanya dengan tenang. Malam itu, legenda Hercules sebagai raja jalanan semakin mengakar. Seorang diri, dia berhasil mengalahkan 100 preman dan tak seorang pun berani menantangnya lagi. Setelah malam penuh darah itu, kabar tentang Hercules mengalahkan 100 preman menyebar ke seluruh Jakarta. Nama Hercules yang sudah legendaris semakin ditakuti. Banyak preman kecil yang langsung membubarkan diri, takut menjadi korban berikutnya. Namun, di balik kemenangan itu, bahaya lebih besar mulai mengintai. Balas dendam dari utara. Di sebuah rumah mewah di utara Jakarta, seorang pria duduk di sofa kulit sambil menghisap cerutu. Dia adalah Bram, bos besar dari geng Batavia Hitam, sindikat yang menguasai perdagangan ilegal di pelabuhan dan memiliki ratusan anak buah. Bram menatap layar TV yang menampilkan berita perkelahian Hercules. Dia menyeringai. Dia kuat, tapi dia manusia biasa, katanya. Seorang pria berjas hitam di sampingnya, yang bernama Rudy, mengangguk. Kami bisa selesaikan dia, bos. Tapi kali ini, kita pakai cara yang lebih licik. Bram menghembuskan asap cerutunya. Sebarkan uang, beli anak buahnya. Hercules kuat, tapi kalau dia sendirian, dia akan tumbang. Rencana pun dimulai. Pengkhianatan di dalam markas. Beberapa hari setelah pertempuran, Hercules duduk di markasnya, sebuah bangunan tua di belakang pasar. Beberapa anak buahnya mulai gelisah. Seorang preman bernama Dono, tangan kanan Hercules, masuk dengan ekspresi tegang. Bang, ada yang aneh. Banyak anak-anak nggak balik ke markas.
Hercules menyipitkan mata. Maksud lu, kayaknya ada yang ngebujuk mereka buat ninggalin kita, jawab Dono. Hercules diam sejenak, lalu mengangguk. Biarin aja, yang gampang dibeli, berarti bukan orang kita. Namun, yang terjadi lebih buruk dari perkiraannya. Malamnya, saat Hercules sedang berbicara dengan sisa anak buahnya, suara ledakan terdengar dari depan markas. Api membumbung tinggi. Beberapa orang berteriak panik. Tiba-tiba, puluhan orang bersenjata menyerbu masuk. Mereka mengenakan pakaian hitam dan membawa senjata tajam serta pistol rakitan. Dari belakang, seorang pria muncul, Rudy, tangan kanan Bram. Dia tersenyum licik. Hercules, sepertinya malam ini kau sendirian. Hercules menatap sekeliling. Banyak anak buahnya yang sudah tergeletak, ada yang lari ketakutan, ada juga yang memegang perutnya yang berdarah. Tapi Hercules tidak mundur. Dengan cepat, dia meraih kursi kayu dan melemparkannya ke arah Rudy. Pria itu menghindar, tapi beberapa anak buahnya terkena hantaman dan jatuh. Hercules langsung menerjang, meninju satu orang, menendang lainnya. Dia bergerak seperti binatang buas, tidak memberi kesempatan lawan untuk menyerang. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Seseorang menghantam kepala Hercules dengan balok kayu dari belakang. Brak, darah mengalir dari kepalanya. Hercules berlutut, napasnya berat. Rudy mendekat dengan pistol di tangannya. Kau memang legenda, tapi malam ini legenda itu berakhir, kata Rudy sambil mengarahkan moncong pistol ke kepala Hercules. Tapi sebelum dia sempat menarik pelatuk. Dor, suara tembakan menggema. Rudy terkejut. Dia melihat ke dadanya. Ada lubang kecil di sana, darah mulai mengalir. Di belakangnya, Dono berdiri dengan pistol di tangannya. Kalau Hercules tumbang, kita semua habis, katanya dingin. Rudy jatuh ke tanah. Anak buahnya panik. Hercules berdiri kembali, meski darah menetes dari kepalanya. Dia mengambil besi panjang dan mulai menyerang lagi. Dalam hitungan menit, musuh yang tersisa kabur, meninggalkan mayat dan orang-orang terluka. Hercules menatap sekelilingnya. Markasnya hancur, anak buahnya tersisa sedikit. Dia tahu, ini belum berakhir. Ini baru permulaan perang besar. Hercules berdiri di tengah reruntuhan markasnya. Api masih menyala di beberapa sudut, mayat-mayat berserakan, dan aroma darah bercampur asap memenuhi udara. Sisa anak buahnya, yang hanya belasan orang, berdiri dengan wajah tegang. Dono, tangan kanannya, mendekat. Bang, kita nggak bisa diem aja. Ini jelas kerjaannya Bram. Hercules mengusap darah di pelipisnya. Matanya tajam, penuh dendam. Kita nggak akan diem, tapi kita juga nggak bisa gegabah. Dia tahu, Bram bukan lawan sembarangan. Geng Batavia Hitam punya ratusan orang, persenjataan lengkap, dan jaringan luas. Jika Hercules mau menang, dia butuh strategi. Menyusun pasukan. Selama beberapa hari, Hercules bergerak diam-diam. Dia mengumpulkan orang-orang lama yang masih setia padanya. Beberapa mantan preman yang dulu pensiun kembali dipanggil. Dia juga mendatangi teman-teman lamanya dari daerah lain preman dari Tanah Abang, Pasar Senen, hingga pelabuhan. Dalam seminggu, dia berhasil mengumpulkan sekitar 50 orang. Belum cukup untuk menandingi Bram, tapi cukup untuk menyerang balik dengan kejutan. Malam itu, di sebuah gudang tersembunyi, Hercules berbicara kepada pasukannya. Kita nggak akan nunggu mereka nyerang lagi. Kita yang datangi mereka duluan. Para preman mengangguk. Mereka siap bertempur. Penyergapan di kelab malam. Hercules mendapat kabar bahwa Bram sering nongkrong di sebuah kelab malam di daerah utara Jakarta. Dia tahu ini kesempatan emas. Malam itu, sekitar pukul 2 pagi, Hercules dan pasukannya datang. Mereka tidak datang dengan diam-diam, mereka datang dengan keras. 2 orang penjaga di depan langsung dihajar. Pintu kelab malam didobrak, dan dalam hitungan detik, tempat itu berubah jadi medan pertempuran. Hercules bergerak cepat. Dia menerobos masuk ke dalam VIP room, di mana Bram sedang duduk santai dengan beberapa wanita dan anak buahnya. Begitu melihat Hercules, Bram terkejut, tapi segera menyeringai. Aku sudah nunggu kau, Hercules. Bram berdiri. Di tangannya ada pistol, tapi sebelum dia sempat menembak, Hercules sudah melompat ke arahnya. Brak! Pukulan keras mendarat di wajah Bram, membuatnya terjatuh ke lantai. Anak buah Bram langsung bereaksi, menyerang dari berbagai arah. Tapi Hercules dan orang-orangnya sudah siap. Perkelahian brutal terjadi di dalam kelab.
Kursi dan meja beterbangan, botol-botol pecah, dan suara teriakan bercampur suara hantaman memenuhi ruangan. Bram mencoba kabur ke pintu belakang, tapi Hercules mengejarnya. Di gang sempit di belakang kelab, mereka berdua akhirnya berhadapan. Bram mengangkat pistolnya, tapi Hercules lebih cepat, dia menendang tangan Bram hingga pistolnya terlempar. Sekarang, ini adalah duel 1 lawan 1. Bram mencoba memukul, tapi Hercules menghindar dan membalas dengan pukulan ke perut. Bram mundur, terbatuk-batuk. Kau pikir bisa ambil wilayahku begitu saja? Tanya Hercules dingin. Bram tidak menjawab. Dia mencoba menyerang lagi, tapi Hercules menangkap tangannya dan membantingnya ke dinding. Brak! Bram jatuh terduduk. Darah keluar dari mulutnya. Dia mencoba merangkak pergi, tapi Hercules menginjak punggungnya. Ini wilayahku, kata Hercules. Dan kau cuma orang yang salah langkah. Tanpa ragu, Hercules mengayunkan tinjunya 1 kali lagi. Bram pingsan di tempat. Akhir pertempuran. Ketika Hercules keluar dari gang, dia melihat pasukannya menang. Anak buah Bram yang masih hidup kabur, meninggalkan tubuh-tubuh yang tergeletak. Dono mendekat. Bram gimana, Bang? Hercules menghela napas. Udah beres. Dari malam itu, Batavia hitam runtuh. Sisa-sisanya bubar, dan Jakarta kembali di bawah kekuasaan Hercules. Tapi dia tahu, ini bukan akhir. Dunia jalanan selalu penuh bahaya. Dan dia harus selalu siap untuk perang berikutnya. Jakarta kembali sunyi setelah runtuhnya Batavia hitam. Hercules duduk di teras markas barunya, sebuah bangunan tua yang kini sudah diperbaiki. Tangannya memegang gelas kopi, matanya menatap jalanan yang lengang. Dono datang menghampiri. Bang, kita menang besar, tapi ada kabar nggak enak. Hercules menatapnya. Apa? Dono duduk di sampingnya. Ada 1 orang yang lolos waktu kita hancurin Batavia hitam. Adiknya Bram, namanya Rico. Hercules diam sebentar, lalu menyeruput kopinya. Terus, dia kabur keluar kota, tapi sekarang dia balik lagi. Dan dia bawa orang-orang baru, jawab Dono. Dengar-dengar, dia dapat dukungan dari geng-geng luar Jakarta. Hercules tersenyum tipis. Dia pikir gampang gitu balas dendam. Dono menggeleng. Yang ini beda, Bang. Dia nggak cuma bawa preman biasa. Dia rekrut orang-orang yang lebih terlatih. Ada mantan tentara bayaran, ada yang bekas petarung ilegal. Ini bukan perang jalanan biasa. Hercules meletakkan gelasnya. Kalau dia nyari masalah, kita kasih masalah. Malam itu, Hercules mengumpulkan anak buahnya. Kali ini, mereka harus lebih siap. Serangan di depot kontainer. Beberapa hari kemudian, terjadi serangan besar di salah satu tempat penyimpanan barang Hercules di pelabuhan. 15 anak buah Hercules yang berjaga diserang mendadak. Mereka tidak hanya dipukuli, beberapa ditembak mati. Hercules datang ke lokasi setelah kejadian. Bau darah menyengat. Beberapa kontainer terbuka, barang-barang berantakan. Dono berdiri di sampingnya, wajahnya tegang. Bang, ini kerjaannya Rico. Dia nggak main-main. Hercules menggertakkan giginya. Kalau dia mau perang, kita kasih perang. Mereka mulai menyusun strategi. Kali ini, mereka tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan. Mereka harus lebih pintar, menjebak musuh. Hercules mendapat kabar bahwa Rico dan anak buahnya sering bertemu di sebuah gudang di daerah utara Jakarta. Malam itu, Hercules dan pasukannya datang lebih dulu. Tapi mereka tidak menyerang langsung. Mereka menyebar, mengunci semua pintu keluar, lalu menunggu. Ketika Rico dan anak buahnya tiba, mereka langsung dikepung. Hercules berjalan masuk ke dalam gudang. Rico, serunya. Rico menoleh. Matanya penuh kebencian. Hercules, aku tahu kau bakal datang. Kau buat banyak kekacauan, kata Hercules. Sekarang saatnya kau bayar harganya. Rico tersenyum sinis. Kau pikir aku datang tanpa persiapan? Tiba-tiba, dari atas kontainer, beberapa pria muncul dengan senapan otomatis. Hercules menyipitkan mata. Ini jebakan. Tapi dia sudah siap. Tembak, teriak Rico. Peluru berdesing di udara. Tapi Hercules dan anak buahnya sudah berlindung. Mereka membalas dengan cepat. Gudang itu berubah menjadi medan perang. Hercules berlari di antara kontainer, meninju dan menghajar siapapun yang mendekat. Dia meraih besi panjang dan menghantam kepala salah satu musuh. Rico mencoba kabur ke belakang. Tapi Hercules melihatnya. Dengan cepat, dia mengejar. Di luar gudang,
Rico mencoba masuk ke mobilnya. Tapi Hercules menariknya keluar dan membantingnya ke tanah. Rico berusaha melawan, tapi dia bukan tandingan Hercules. Beberapa pukulan keras mendarat di wajahnya. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya. Hercules menatapnya dingin. Kau bisa pilih, pergi dan jangan pernah balik lagi, atau malam ini kau selesai. Rico terbatuk, lalu tertawa kecil meski kesakitan. Aku akan balik lagi. Selalu ada orang yang mau jatuhin kau, Hercules. Hercules mendengus. Biar mereka coba. Dia berdiri, memberi isyarat pada anak buahnya untuk melepaskan Rico. Malam itu, perang berakhir. Untuk sementara, karena di dunia jalanan, tidak ada kedamaian yang abadi. Setelah menghancurkan Rico, Hercules kembali berkuasa penuh. Wilayahnya dari pasar gelap, pelabuhan, hingga bisnis keamanan semakin solid. Tapi dia tahu, di dunia jalanan, musuh tidak pernah benar-benar habis. Dan dia benar. Beberapa minggu setelah pertempuran di gudang, Dono datang dengan wajah tegang. Bang, ada yang aneh. Banyak orang kita yang hilang. Gak ada kabar, gak ada jejak. Hercules mengernyit. Siapa yang berani main belakang? Dono menghela napas. Dari yang kita selidiki, ini lebih besar dari preman jalanan, Bang. Ada orang-orang baru yang masuk ke Jakarta. Mereka bukan preman biasa, mereka mantan tentara bayaran. Hercules menyipitkan mata. Siapa yang gerakin mereka? Dono menelan ludah. Ada satu nama yang muncul, Budi Salim. Hercules terdiam. Nama itu bukan nama sembarangan. Budi Salim adalah seorang pengusaha besar yang bergerak di bisnis hitam, perdagangan senjata, narkoba, dan orang. Dia punya koneksi ke politikus, polisi, bahkan militer. Jika benar dia yang berada di balik semua ini, berarti Hercules menghadapi musuh paling berbahaya sepanjang hidupnya. Serangan di tempat judi. Malam itu, Hercules mendapat kabar bahwa salah satu tempat judinya di Tanah Abang diserang. Dia datang dengan beberapa orang terbaiknya. Saat sampai di lokasi, tempat itu sudah hancur. Meja-meja terbalik, kaca pecah, dan bau mesiu masih terasa di udara. Dari sudut ruangan, seorang anak buahnya yang selamat terbatuk darah. Hercules berlutut. Siapa yang lakukan ini? Anak buahnya gemetar. Mereka bukan preman, Bang. Mereka orang-orang bersenjata, pakai topeng, geraknya cepat, kayak tentara. Hercules mengepalkan tangan. Ini bukan lagi perang antar geng biasa. Ini sudah level yang berbeda. Pesan dari Budi Salim. Beberapa hari kemudian, Hercules mendapat undangan. Sebuah kartu dikirim ke markasnya, tanpa nama pengirim. Hanya ada satu pesan tertulis. Makan malam di Hotel Grand Jakarta, malam ini pukul 8. Kita bicara seperti orang beradab. Dono khawatir. Bang, ini jebakan. Hercules tersenyum tipis. Justru itu menarik. Malam itu, Hercules datang ke hotel mewah tersebut. Dia mengenakan jas hitam, sesuatu yang jarang ia pakai. Tapi di balik jasnya, dia menyembunyikan belati kecil untuk berjaga-jaga. Di sebuah ruangan VIP, seorang pria parubaya duduk dengan tenang. Jasnya mahal, arlojinya berkilau. Budi Salim, silakan duduk, Hercules, katanya dengan senyum tipis. Hercules duduk, matanya tetap tajam. Apa yang kau mau? Budi menyesap anggurnya. Aku tidak ingin perang, aku ingin bisnis. Hercules tidak menjawab. Budi melanjutkan, kau orang kuat, Hercules. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang, kekuatan bukan cuma soal otot dan preman. Sekarang, kekuatan ada di uang dan koneksi. Dia menatap Hercules. Aku bisa memberimu sesuatu yang lebih besar dari jalanan. Bisnis properti, ekspor-impor, bahkan politik. Tapi kau harus tunduk padaku. Hercules menyeringai. Kalau aku nolak, Budi Salim tersenyum kecil. Aku sudah mengirimkan pasukanku untuk menghancurkan semua tempatmu malam ini. Hercules diam sejenak. Lalu dia tertawa kecil. Kau pikir aku gak siap? Budi menyipitkan mata. Di luar, suara ledakan terdengar. Hercules berdiri. Aku juga punya kejutan buatmu. Orang-orangku sudah menyerang gudang senjatamu di pelabuhan. Sekarang kita lihat, siapa yang lebih kuat. Budi menegang. Dia tak menyangka Hercules sudah membaca permainannya. Hercules mendekat, menepuk pundaknya dengan keras. Kau pebisnis, bukan petarung. Jangan pernah main-main denganku lagi. Dia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Budi Salim yang kini penuh kemarahan.
Tapi dia tahu, ini belum selesai. Perang baru saja dimulai.